dipersembahkan oleh berkali-kali lembaga negara gagal dalam melakukan pengawasan sehingga berujung ada kasus pidana yang merugikan rakyat. Tapi apa konsekuensinya bagi lembaga negara tersebut, Pak Yeka? Oke, begini. Mbak Zilvia, pengawasan itu tidak ditentukan oleh banyaknya lembaga yang mengawasi. Dan pengawasan itu termasuk masyarakat pun juga wajib mengawasi. Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, masyarakat pun bagian dari pengawas. Yang menjadi solusi dari sini adalah sebenarnya sederhana sekali, tapi saking sederhananya nggak pernah bisa dilakukan. Apa? Yaitu transparansi. Di dalam pengaturan tata kelola minyak goreng kita ini, saya bicara minyak goreng kita, semua tadi rantai pasok itu diatur dalam namanya aplikasi Simirah. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa akses itu? Transparansinya tidak ada. Nah, kalau kita mau serius, aplikasi-aplikasi seperti ini harus bisa dipantau oleh masyarakat. Sehingga yang jadi D1-nya jelas, D2-nya jelas, pengecernya jelas. Jangan-jangan ini semua sudah rantai yang dikondisikan. Kita nggak pernah tahu. Nah, kalau masyarakat masuk ke situ, bisa mengetahui, oh ini D1-nya di sini, titiknya di sini. Dilihat, oh ya gampang. Pengecernya D2-nya di mana? Nah, ini kan nggak pernah. Nah, sehingga akhirnya bisa jadi barang itu misalnya dari Jawa Timur, dibeli oleh D1 di Jakarta, tapi dibeli oleh masyarakat di Blitar. Gitu kan? Karena tadi nggak jelas sistem tata niaganya. Nah, transparansi inilah seharusnya yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Jadi membangun infrastruktur pengawasan terhadap barang-barang publik seperti ini. Dan ketika mereka tidak mewujudkan itu, konsekuensinya apa kepada mereka harusnya? Bu Ida mungkin sudah gregetan ini mau ngomong, gimana Bu? Namanya konsumen atau masyarakat itu dia punya behavior, punya kebiasaan. 3 hal, unseen proses, saya nggak mau tahu prosesnya. Itu teknis, urusan negara. Yang saya tahu adalah yang dijanjikan apa? Masyarakat akan mendapatkan minyak demi menjaga kesehatan. Dan anaknya menjadi anak cerdas, kan gitu. Itu yang didengarkan. Kalau kemudian harus ikut ini mana, nggak mau tahu dia. Konsumen itu unseen produk. Saya nggak mau tahu produknya. Impact-nya buat apa kalau saya kemudian nggak kebagian? Itu yang kemudian akan didengarkan. Yang ketiga, dia nggak tak mau tahu lah. Ini perdagangan, ini pertanian, nggak urusan saya. Gitu. Tetapi apa yang dijanjikan presiden itu diturutin. Itu aja. Itu ciri konsumen. Jadi kalau kemudian dia ditanya, ya dia nggak mau tahu emang itu sifat-sifat konsumen tuh kayak begitu. Itu sudah dalil, bukan lagi temuan atau baru survei kemarin, enggak. Dalilnya konsumen itu unseen proses, unseen produk, unseen people. Saya nggak mau tahu siapa people-nya, Menteri Pertanian atau Menteri Perdagangan, nggak mau tahu. Itu tugasnya Presiden lah ya, nanti mengevaluasi para pembantunya ya. Oke, baik kalau begitu. Dalam kasus Pertamax oplosan, kemudian sekarang kecurangan minyak kita semua mendengar banyak yang berteriak agar pemerintah itu bisa memperbaiki tata kelola dari hulunya. Pertanyaan saya, Kang Asep, masalahnya itu tata kelolanya yang diperbaiki atau orang yang mengelolanya yang harus diperbaiki? Ya, dua-duanya. Tapi masalahnya bukan di dua-duanya. Tadi kan semua udah terawasi, udah jelas, tuntas. Masalahnya tadi, selama korporasi atau pelaku-pelaku itu masih melakukan itu dan yang mengawasi tidak bisa diawasi, bahkan ikutan, ya selamanya akan terjadi. Publik udah cuek, ngapain juga gitu. Tinggal negara bertindak, berani apa enggak gitu. Tapi ujung-ujungnya selama negara tidak bertindak, ya itu akan terulang. Karena pelakunya dari dulu juga itu juga kok. Tidak pernah selesai dan berkelanjutan gitu kan. Dan berkelanjutan apa? Ya tetap rakyat yang jadi korban. Rakyat udah percuma lah, saya bilang. Ya capek juga gitu kan. Makanya sudahlah kita mandi minyak. Mandi minyak tengah malam ya. Bang Nurdin, gimana ini? Sepertinya kalau dari Kang Asep tuh sudah pesimis sekali, negara pun tidak bertindak padahal pemainnya itu-itu saja. Ya, saya masih optimis ketika menteri itu sadar ya tentang astacita Presiden Prabowo. Ada 3 hal penting di astacita Pak Prabowo itu adalah ketahanan pangan, suasana pangan, ketahanan energi, suasana energi, hilirisasi. Nah, dan Pak Prabowo pidato dengan sangat tegas mengatakan, kenapa yang saya lakukan? Karena saya berdasarkan kepada pasal 33 ayat 1 dan 3. Seluruh menteri harusnya sadar tentang ini. Laksanakan ini apa yang menjadi perintah presiden. Kemudian sudah jelas. Landasan hukum saya adalah pasal 33 ayat 1 dan 3. Ketika semua menteri menjabarkan ini, maka tidak akan terulang ini. Perlu kita ketahui bahwa masalah minyak goreng itu sejak reformasi.
Bagaimana kelangkaan tahun 98, Oke. 99 sampai tahun 2000. Ya. Gitu, ya. Nah, pada saat itu Kang Asep bisa belajar sejarah, yang menangani persoalan itu adalah koperasi. Ya. Namanya koperasi Indonesia. Ketika itu Bulog diberi dana resmi oleh negara, menurunkan harga 8.000 ke 3.000 tidak perlu dalam 6 bulan. Baik. Habis Oke. uang, tidak akan terjadi pelanggaran. Tapi ketika diserahkan koperasi Indonesia, dari 8.000 turun menjadi 2.300. Oke. EPC negara 2,7 triliun. Baik. Ini adalah fakta. Oke. Tapi kemudian ketika terjadi ketika terjadi pelanggaran dicari koperasi. Ketika normal, Ini mungkin koperasi bisa jadi terpinggirkan. solusi ya. Koperasi bisa menjadi solusi. Dan ini harus Oke. sadar menteri-menteri menjabarkan daripada Lagi-lagi soal menteri-menteri, kita tanya ke menterinya Bang Saleh di sini. Gimana nih Bang Saleh? Lagi-lagi ini kan soal bagaimana pengawasan yang harusnya ada di ranah Kementerian Perdagangan. Pak Saleh kenal dekat dengan Menteri Perdagangannya Pak Budi Santoso, dan kita tidak bisa selalu menggantungkan semuanya harus Presiden yang menyelesaikan. sebelum boleh saya tambahkan. Waktunya sudah Oh, habis nih, Bang Nurdin. Silakan Bang Saleh. Saya tahu persis ya Pak Budi Santoso itu melaporkan semua ini dengan teman-teman baik ke DPR maupun juga ke partai, dan saya tahu persis bahwa Pak Budi Santoso itu sedang bekerja keras dengan seluruh pihak terkait dan melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk menyelesaikan masalah ini. Dan sebetulnya beliau itu bekerja keras ya, sehingga dengan demikian harapan saya bahwa dengan kerja keras melalui konsolidasi dan juga koordinasi lintas kementerian lembaga ini, maka persoalan ini akan bisa diselesaikan dengan baik. Dan saya tahu persis ya harapan masyarakat tidak terulang lagi, tidak tertipu lagi. Pasti. Ya, ke depan ini insya Allah ini mudah-mudahan akan segera terwujud. Dan di bulan suci Ramadan ini ya, dan di bulan suci Ramadan ini kita sama-sama berdoa ya supaya ada kebaikan yang bisa Oke. terwujud Mungkin di minyak kali urusan Indonesia. Menteri Agama aja kita doain. Indah kalau semuanya kita selesaikan dengan doa. Terima kasih abang-abang dan ibu sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, menyejahterakan rakyat mungkin sulit, tapi setidaknya jangan sampai menipu mereka. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.